Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dari atas ke bawah. Dalam artian, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri. Sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Secara teknis, operasional pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Yang keempat, yaitu kurikulum yang sudah selesai dibuat kemudian diuji validasi. Yang kelima, yaitu revisi berdasarkan masukan yang diperoleh. Yang keenam, sosialisasi dan diseminasi. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Model yang kedua yaitu model grassroots. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, yaitu yang pertama, sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk yang ketiga, sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu sekolah atau guru bersikap terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum. Model selanjutnya yaitu model demonstrasi. Model ini berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Untuk di dalam model kurikulum ini ada 2 poin, yaitu yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang keempat ada model Beauchamp. Di dalam model ini memiliki 5 bagian tahap, yaitu yang pertama memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Selanjutnya menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, tim penyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat, implementasi kurikulum, dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Model yang kelima yaitu model Rogers. Di dalam model Rogers ini ada 4 langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional. Yang kedua yaitu pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik lainnya. Selanjutnya, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Dalam situasi ini, diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab. Model selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Dalam model ini, ada 2 langkah untuk penyusunan kurikulumnya, yaitu yang pertama melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Yang kedua, yaitu melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini akan diperoleh data-data atau informasi baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tindak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum. Untuk model yang terakhir yaitu ada Tabas Inverted Model. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Adapun langkah-langkah dalam penyusunannya, yang pertama yaitu
mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi. Yang kedua, mengadakan tryout. Yang ketiga, mengadakan revisi atas tryout. Yang keempat, menyusun kerangka kerja teori. Yang terakhir yaitu mengumumkan adanya kurikulum baru yang akan diterapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.